Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Dan semoga Anda tetap sehat dimanapun Anda berada. Semua petanam atau petani pasti suka jika melihat tanamannya tumbuh subur, berdaun lebat, dan mempunyai banyak cabang. Akan tetapi, apalah artinya jika ternyata tanaman tersebut gagal berbuah? Terkadang pemupukan yang berlebihan, terutama yang banyak mengandung unsur nitrogen, mungkin akan membuat tanaman menjadi nampak rimbun, hijau, dan sehat. Tetapi, justru hal tersebut menyebabkan tajuk tanaman menjadi kekurangan cahaya matahari untuk memasak makanannya. Seringkali kita mendapati tanaman buah telah berbunga lebat dan nampak menjanjikan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, bunga itu malah gugur satu persatu dan urung menjadi buah. Biasanya hal ini karena kekurangan air, serangga dan hama penyakit, cuaca yang ekstrim, dan pemupukan yang tidak pas. Selain memperhatikan pemupukan fase generatif yang kuat kadar potasium dan kaliumnya, kita juga harus menambahkan nutrisi-nutrisi khusus untuk memicu percepatan pertumbuhan buah. Unsur pemicu pertumbuhan buah tersebut biasanya diberi nama booster buah. Kita tak usah repot membeli booster buah yang ada di pasaran, karena kita bisa membuat booster buah sendiri. Booster buah yang ampuh untuk mempercepat perkembangan generatif tanaman, merangsang pertumbuhan bunga dan buah, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Terbuat dari bahan apa saja booster buah Forte ala Fresh Garden ini? Silahkan terus ikuti video kami. Booster buah Forte ini merupakan gabungan dari bahan-bahan yang sangat dibutuhkan tanaman untuk perkembangan dan pertumbuhan buah. Ya gimana tidak, bahannya saja full unsur P dan K, unsur fosfor atau fosfat, dan unsur kalium atau unsur potasium. Di samping full nutrisi dan bahannya sangat mudah didapat, bahan ini mayoritas pasti ada di dapur. Beberapa bahan utamanya adalah air cucian beras, susu, telur, pisang, gula pasir, garam, dan beberapa bahan lain yang tak menyusahkan untuk dicari. Telur ayam memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan untuk tanaman. 2 buah pisang yang matang. Pisang adalah buah dengan kadar kalium tertinggi. Kalium adalah nutrisi penting dalam pembentukan buah, sekaligus memperbaiki kualitas dari buah itu sendiri. Air cucian beras dengan volume 200 ml. Ingat, gunakan air cucian beras yang pertama, karena air cucian beras yang pertama masih banyak sekali kandungan nutrisinya. Susu dengan volume 1 liter. Susu banyak mengandung kalsium dan vitamin B. Kalsium dan vitamin B mencegah pembusukan ujung bunga yang sering terjadi pada tanaman. Garam krosok setengah sendok makan. Garam krosok adalah unsur hara mikro yang harus ada dalam pemupukan fase generatif. Bahan selanjutnya adalah gula. Boleh menggunakan gula pasir, gula merah, atau gula tebu coklat kering. Pakan ayam 511 boleh diganti tepung terigu atau dedak. Karena kami namakan booster buah Forte, bahan probiotiknya menggunakan asam laktat Forte yang kami kembangkan sendiri. Jika pemirsa tidak punya, Anda bisa menggantikannya dengan Yakult atau EM4. Cukup dibutuhkan 1 botol Yakult atau 3 sendok makan EM4. Langkah pertama yang dilakukan adalah memotong kecil-kecil pisang matangnya. Setelah itu, potongan pisangnya dimasukkan ke blender yang sudah disiapkan. Tuangkan air cucian beras yang pertama tadi sebanyak 200 ml. Tambahkan pakan ayam 511 1 sendok makan. Ingat, jika tidak punya pakan ayam bisa digantikan tepung terigu dengan volume yang sama. Masukkan juga 2 butir telur ayam. Bisa digantikan dengan telur bebek. Sebagai sumber energi untuk mikrobanya, 1 sendok makan gula.
Bisa gula pasir, gula merah, atau gula tebu premium. Lalu setengah sendok makan garam krosok. Ingat, garam krosok ini tidak bisa diganti dengan garam dapur. Harus garam krosok. Selanjutnya bahan yang ditambahkan adalah susu dengan volume 1 liter. Bisa susu sapi, susu kambing, atau susu kedelai. Bagaimana dengan susu basi? Nggak apa-apa, daripada dibuang, dibuat booster buah saja. Setelah semua bahan dimasukkan, tinggal dilakukan proses pemblenderan. Proses pemblenderan agak lama nggak apa-apa, yang penting halus dan merata. Setelah terblender secara sempurna, tinggal dimasukkan ke wadah yang sudah disiapkan. Dari semua bahan tadi, bisa dihasilkan booster buah Forte sekitar 1,5 liter. Sebagai langkah pamungkas dan terakhir, kita masukkan bahan probiotiknya. Dengan volume 3 sendok makan atau 30 ml. Jika Yakult cuma 1 botol Yakult, atau jika EM4 volumenya sama 30 ml. Ingat ya, bahan probiotik dimasukkan setelah semua bahan diblender secara halus dan rata. Setelah itu tinggal diaduk-aduk sebentar. Proses pembuatan booster buah Forte telah selesai. Gimana? Gampang dan cepat kan? Dan bagusnya lagi, booster buah Forte ini bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Untuk proses aplikasinya, booster buah Forte ini diaplikasikan ke tanaman sewaktu fase generatif, yaitu sejak tanaman mulai berbunga hingga menjelang panen. Bisa diaplikasikan untuk semua tanaman, tanaman pangan, tanaman buah, dan tanaman hortikultural lainnya. Bisa diaplikasikan berbarengan dengan pupuk organik cair lainnya. Dosis untuk aplikasinya adalah 1:100. Jadi misalnya booster buah ini 100 ml, bisa dicampur dengan air sebanyak 10 liter. Bisa spray ke tanaman langsung atau kocor ke media tanamnya. Tapi yang paling baik adalah dispray ke tanamannya langsung. Waktu untuk pengaplikasian bisa pagi atau sore, tetapi saat yang terbaik saat aplikasinya adalah sore hari. Jika tidak habis sekali pakai, tenang saja, booster buah ini bisa disimpan lama kok, bisa sampai 6 bulan. Disimpan saja di tempat yang teduh dan dalam suhu ruangan. Oke, terima kasih telah menonton video kami sampai selesai, dan semoga bermanfaat.